Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dalam Umdatul Fiqh. Kita masuk di pembahasan tentang sujud sahwi. Di sini beliau mengatakan bahwa sahwu ala salah satu adrub. Orang lakuin sujud sahwi itu biasanya karena salah satu dari 3 alasan atau 3 keadaan. Yang pertama, kondisinya adalah ziyadatun, karena dia nambah rakaat. Ya, berarti ziyadatu fi'lin. Jadi ada sesuatu yang dia tambahkan dari perbuatan sholat itu, entah rakaat ya atau rukunnya misalkan. Ya, maka tabtul sholat bi'amdi. Kalau dia sengaja nambahin rukun sholat misalnya atau yang lain, kalau wajibat sholat tadi batal. Wa sujud di sahwi. Tapi kalau lupa enggak batal, tapi dia sujud sahwi. Wa in alima wa huwa fi raka'atiz zaidah jalasa fil hal. Katakan kalau dia sadar, misalkan sholat maghrib, biasa yang lupa apa? Sholat apa? Sholat yang sir gitu ya. Misalkan zuhur, udah 4 rakaat, tegak dia rakaat kelima, terus sadar, pas di rakaat kelima, ya Allah ini udah rakaat kelima, harus duduk, langsung duduk, nggak boleh dilanjutin kalau dia sadar. Kemudian misalnya an-naqsin fi salatihi ata bima baqi alaihi minha summa sajad. Kemudian ketika dia sudah salam, ya, kemudian ketika salam tapi ternyata loh, ya Allah tadi itu baru 3 rakaat. Ya sudah, langsung tegak lagi gitu. Kerjakan rakaat yang keempat, habis itu baru lakukan sujud sahwi. Wala fa'ala ma laysa min jinsi shalalis lastawa amdu wa sahwu. Nah, kalau misalkan dia lakukan gerakan yang itu sebenarnya bukan bagian dari sholat, maka hukumnya sama, mau sengaja ataupun nggak sengaja ya, ataupun lupa. Fa in kana kasiran abtalah. Nah, kalau misalkan dia bukan perbuatan sholat, terus dilakukan dengan jumlah yang banyak, itu batal sholatnya. Wa in kana yasiran, tapi kalau nggak terlalu banyak, ya itu seperti perbuatan Nabi ketika fi hamlihi Umamah. Ketika itu beliau gendong Umamah, ya, dan juga contohnya adalah fathi al-bab li Aisyah. Beliau berjalan, bukakan pintu untuk Aisyah, lanjut sholat. Fala ba'as. Ya, nah, nanti terjadi memang perdebatan di kalangan ulama. Ya, yasir, sedikit itu seperti apa ukurannya? Banyak itu apa batasannya? Definisinya itu seperti apa? Tapi di sini beliau langsung mendefinisikan dengan contoh. Gendong anak itu dianggap sebagai sesuatu yang yasir. Ya, sedikit. Anak nangis digendong. Kemudian berjalan ke saf berikutnya untuk mendekati sutra itu nggak apa-apa. Atau misalkan kalau istri di rumah, dekat pintu, suami ketuk, ya, buka, itu boleh. Kemudian yang kedua, darbus tsani, ya, orang lakuin sujud sahwi itu karena apa? An-naqs, karena terjadi kekurangan. Kanisian wajibin. Seperti ada kewajiban sholat yang dia lupakan. Fa in qama an tasyahudil awal, ya, ketika dia misalkan lupa sujud tasyahud awal, kemudian teringatnya itu qabla yasatima qa'iman raja'a fa'tabi, baru mau tegak, jadi belum tegak sempurna, maka dia boleh duduk, ya, boleh duduk. Wa ini satam qa'iman lam yarji, tapi kalau sudah kadung tegak sempurna, udah berdiri, ya Allah belum tasyahud awal, maka nggak boleh dia duduk lagi karena sudah pindah ke rukun berikutnya. Itu nggak boleh ditinggalkan yang berdiri. Wa nasiya ruknan fadzakarahu qabla syuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra raja'a fa'ata bihi wa bima ba'dahu. Nah, kemudian kalau dia lupa ada salah satu rukun sholat yang misalkan belum dikerjain gitu kan. Belum dikerjain. Nah, kemudian sebelum dia mulai bacaan untuk rakaat berikutnya. Jadi ada rakaat yang belum beres salah satu rukunnya misalkan. Ya, jadi ya dia langsung kerjakan, ya, kembali kemudian kerjakan. Misalkan baru sujudnya baru sekali yang rakaat pertama. Terus dia udah tegak. Ya, kerjakan dulu yang itu gitu kan, sebelum dia baca untuk rakaat berikutnya. Kemudian wa in zakarahu ba'da zalika batalat raka'ah allati tarakahu minha. Tapi kalau kemudian dia baru ingat ketika sudah masuk bacaan untuk rakaat berikutnya, maka batal rakaat yang dia tinggalkan, yang ada rukun yang belum dia kerjakan tadi, entah ada sujud yang kurang misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ingat di bacaan Al-Fatihah rakaat ketiga
sementara rakaat kedua ada sujud yang belum beres, baru sujud sekali tadi, gitu kan. Itu batal rakaat kedua, berarti rakaat ketiga dianggap satu rakaat kedua. Wa inasiya sajadat min arba rakaat fa dzakara fi atas tasyahudi sajada fil hal fa lahu rakaatun summa ya'ti bi salas rakaat. Kalau misalkan dia lupa, ya, apa yang dia lupakan? Ada 4 sujud dari 4 rakaat, berarti masing-masing rakaat cuma 1 yang dia kerjakan. Ya, ini berarti beliau bawa kasus. Terus teringatnya pas di tasyahud. Nah, ya itu langsung gitu ya. Dia sujud di kondisi tersebut, maka sah 1 rakaat baru untuk dia. Habis itu dilanjutkan berapa? Salas rakaat. Lanjut lagi 3 rakaat lagi. Karena 3 rakaat pertama dianggap batal. Ada ya seperti tadi aturan mainnya ya. Seperti itu. Baik, berikutnya ad-darbu salis. Orang sujud sahwi karena dia ragu, asyak. Jadi ragu nih. Mata syakka fi tarki ruknin fahuwa katarki. Jadi ketika Anda ragu nih, tadi itu udah ngerjain ini belum? Itu dianggap Anda belum ngerjain, misalkan seperti itu. Bahwa katarki. Wa man syakka fi adadi rakaat bana ala al-yakin. Kemudian kalau misalkan ragu, ini rakaat yang keberapa? Maka dia dikembalikan kepada rakaat yang paling dia yakini, yaitu paling sedikit. Ila imam khassatan fa innahu yabni ala ghalibi dhanni. Kalau dia sebagai imam, maka yang dia pegang adalah mana yang dia yakini lebih kuat, ya, menurut persangkaan kuat dia. Karena nanti kan makmum mengingatin juga. Walikulli sahwin. Nah, untuk setiap kesalahan, ketika dia lupa gitu kan, ada yang lupa, maka dia sujud 2 kali qabla salam. Illa man salama an naqsin fi salatihi. Nah, kemudian kecuali ya orang yang ada kekurangan dalam sholatnya, sudah salam kayak gitu, maka berarti yang dia harus lakukan adalah sempurnakan. Wal imam idza bana ala ghalibi dhannihi wan nasi lisujud qabla salam. Nah, imam ketika dia berpegang kepada berpegang kepada persangkaan kuat dia, kemudian sujud sebelum salam, fa innahu yasjud sajdatain ba'da salami summa ya tasyahhad wa salam. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah sujud setelah salam gitu kan, sebelum salam, kemudian dia itu sujud 2 kali setelah salam, kemudian tasyahud lagi, kemudian salam lagi. Jadi kalau dia sudah salam gitu kan, sudah salam ya berarti dia sujud 2 kali, habis salam tadi kemudian ya dia tasyahud. Ini kondisinya, yang ini tadi kan harusnya dia lakukan, kaidahnya gini, walikuli sahwin sajadatan qabla salam. Jadi harusnya kan dia lakukan sujud itu 2 kali sebelum salam. Nah, ini masalahnya, dia sebelum salam lupa sujud. Maka yang dia lakukan ya, udah habis salam, ya Allah tadi belum sujud sahwi. Ya berarti dia sujud setelah salam. Habis itu dia tasyahud lagi, baru salam lagi. Itu ya, untuk misalkan saya tadi lupa mau sujud sahwi sebelum salam, kok lupa lagi? Ya berarti habis salam kamu sujud sahwinya. Walaysa 'alal ma'mum sujud sahwi illa an yaswiya imam fa yasjud ma'ahu. Nah, untuk kita sebagai makmum itu enggak ada cerita sujud sahwi. Jadi yang sujud siapa? Imam. Ya, itu imam. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, ya kita ikut. Tapi kalau imamnya enggak sujud sahwi, ya sudah. Nah, kemudian wa man saha imamu au nabahu amrun fi sholati fatasbih lirijal wa tasfiq linisa. Nah, untuk kondisi nanti ketika imam lupa gitu kan, maka ya kita sebagai makmum mengingatkan dengan, kalau laki-laki baca tasbih subhanallah, kalau yang perempuan dengan menepukkan tangan, ya tasfiq. Seperti itu pembahasan terkait dengan sujud sahwi, ada 3 hal. Baik, nanti kita akan masuk di video berikutnya terkait dengan sholat tatawwu' atau sholat nafilah atau sholat sunnah. Jadi kita baru bahas itu sholat yang sifatnya rawatib. Baik, silakan disimak video berikutnya.